In every moment, my life I'll be tempted, but still live forever always, every moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Madalina dengan NPM 24110053. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang awal reformasi 1998 sampai dengan 2004. Awal peristiwa reformasi 1998. Peristiwa reformasi diawali dengan gelombang demonstrasi besar-besaran pada bulan Mei 1998, terutama di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan kota besar lainnya. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari dekade dalam rezim Orde Baru. Aksi ini dipicu oleh krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang membuat nilai rupiah jatuh drastis hingga lebih dari 15.000 per dolar. Harga kebutuhan pokok melonjak dan angka pengangguran meningkat tajam. Kondisi ekonomi yang parah ini diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti, penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang menimbulkan kemarahan publik. Aksi protes semakin meluas hingga terjadi kerusuhan sosial di berbagai daerah. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI ketiga. Sejak saat itulah Indonesia memasuki era reformasi, yaitu masa transisi dari sistem pemerintahan otoriter menuju demokrasi. Konteks sejarah periode 1998 sampai dengan 2004 disebut masa awal reformasi, di mana Indonesia berupaya membangun kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum yang lebih terbuka dan adil. Setelah Soeharto turun, B.J. Habibie memulai berbagai langkah pembaruan seperti membebaskan tahanan politik, memberi kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu 1999 yang demokratis. Setelah Habibie tampuk pemerintahan, berganti ke Abdurrahman Wahid atau sering kita panggil Gus Dur, yang menekankan pluralisme dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian Megawati Soekarno Putri melanjutkan reformasi dengan memperkuat stabilitas politik, ekonomi, serta melaksanakan pemilu presiden langsung 2004, pertama kali dalam sejarah Indonesia. Kedua, faktor penyebab utama perubahan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam masyarakat pada masa ini antara lain krisis ekonomi 1997 sampai dengan 1998, tuntutan demokrasi dan keadilan, praktik KKN yang merajalela, serta tekanan mahasiswa dan LSM, dan juga dinamika global. Indonesia mengalami inflasi tinggi, PHK massal, dan kemiskinan meningkat drastis. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan meningkat tajam. Selama Orde Baru, kebebasan rakyat sangat dibatasi. Masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dan transparan. Akibat atau dampak dari perubahan masyarakat, kehidupan berpolitik, muncul banyak partai politik baru, menandakan berakhirnya sistem politik tertutup. Pemilu 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah 44 tahun. Peran DPR dan MPR meningkat dalam pengawasan terhadap pemerintahan. Tahun 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Kehidupan berkebangsaan, nilai nasionalisme, dan persatuan. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak demokrasi meningkat. Namun, muncul juga konflik horizontal seperti di Ambon, Poso, dan Aceh akibat perbedaan etnis dan agama. Referendum Timor Timur 1999 menyebabkan lepasnya provinsi tersebut dari Indonesia menjadi ujian berat bagi persatuan bangsa. Kehidupan bernegara, kebijakan, dan
sistem pemerintahan. Terjadi amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali, menghasilkan perubahan mendasar. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, pembentukan MK dan Komisi Yudisial, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Contoh peristiwa, tokoh, dan kebijakan nyata. Yang pertama, B.J. Habibie membuka kebebasan pers dan politik, menyelenggarakan pemilu 1999, mengizinkan referendum Timur-Timur berujung pada kemerdekaan. Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur mendorong toleransi antarumat beragama dan penegakan HAM, membubarkan Departemen Penerangan untuk mengakhiri kontrol media. Megawati Soekarno Putri menjaga stabilitas politik dan ekonomi, melaksanakan pemilu presiden langsung 2004. Memperkuat lembaga demokrasi seperti KPK dibentuk tahun 2003. Refleksi kritis relevansi terhadap kondisi Indonesia saat ini. Periode awal reformasi memberikan fondasi kuat bagi sistem demokrasi Indonesia. Nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan partisipasi rakyat menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Namun, sehingga saat ini semangat reformasi belum sepenuhnya terwujud. Korupsi masih menjadi masalah besar meskipun sudah ada KPK. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi di banyak daerah. Polarisasi politik dan penyebaran hoaks di media sosial mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai reformasi harus terus dijaga agar Indonesia tidak kembali ke sistem orde otoriter dan agar demokrasi tetap berpihak pada rakyat. Kesimpulannya, masa 1998 sampai 2004 merupakan awal perubahan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari kejatuhan Orde Baru, bangsa Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan demokrasi, memperkuat lembaga negara, dan membuka ruang kebebasan bagi rakyat. Walau sudah banyak kemajuan, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu pemerintahan bersih, adil, dan berpihak pada rakyat, masih terus berlanjut hingga hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat Nia jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.